Saudara dan saudari yang terkasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Matius pasal 4 ayat 5 sampai dengan 7. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Saudara dan saudari yang terkasih, pada edisi renungan sebelumnya kita telah membahas tentang pencobaan iblis yang pertama yang ditujukan kepada Tuhan, di mana iblis meminta Tuhan untuk memerintahkan supaya batu-batu menjadi roti. Keadaan Tuhan Yesus yang sedang lapar, maka di sana iblis menawarkan makanan. Sekilas begitu baik niat iblis, tetapi kita tahu watak culas iblis, yang dia adalah penipu dan pembohong, senantiasa itu ada setiap saat untuk menjatuhkan siapapun, termasuk di dalamnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Ia memilih titik-titik lemah yang ada di dalam kehidupan manusia. Yang pertama adalah tentang masalah perut, yaitu hubungannya dengan makanan. Makanan di sini bukan hanya yang berupa sesuatu yang masuk ke dalam mulut kita, tetapi segala sesuatu yang berhubungan dengan keinginan daging untuk memuaskan dirinya. Manusia senantiasa dimanapun mereka mudah digoda dengan hal yang demikian. Itu pula yang digunakan iblis pada zaman kita sekarang. Betapa banyak orang yang sudah kaya raya, yang sudah berlebihan secara materi, tetap saja ia tergoda oleh jerat dan bujuk rayu iblis ini. Mereka tetap saja menjadi pencuri, mereka tetap saja melanggar undang-undang untuk memuaskan hawa nafsunya akan kebutuhan daging. Kita harus berwaspada. Apa yang Tuhan berikan kepada kita pada hakikatnya itu cukup untuk kita boleh hidup bahagia dan sejahtera, asalkan didasari dengan ucapan syukur. Dan yang terpenting adalah hiduplah dari firman Allah. Kehidupan ini tidak dijamin oleh makanan, tidak dijamin oleh kesenangan-kesenangan duniawi, melainkan jaminan kehidupan yang sebenarnya adalah kuasa Allah, firman Allah, sabda Tuhan, yang itu akan memberikan kepada kita hidup yang kekal. Kali ini iblis datang dengan pencobaan yang kedua. Setelah pencobaan yang pertama gagal total, kini iblis membawa Tuhan ke kota suci. Ia menaikkan Tuhan ke atas bubungan bait suci Allah. Saudara dan saudara yang terkasih, lihatlah betapa culasnya iblis. Iblis tidak membawa Tuhan Yesus ke tempat-tempat yang angker, ke pekuburan, ke gua-gua yang gelap, tidak, tetapi ke kota suci. Bahkan di sana
Tuhan Yesus diangkat, ditinggikan, ditempatkan pada tempat yang tertinggi dari sebuah bait suci, yaitu pada bubungan bait Allah. Ini mengisyaratkan, saudara dan saudara yang terkasih, pekerjaan iblis itu bahkan sangat dekat dengan kehidupan orang-orang percaya. Di tempat kejahatan, di tempat maksiat misalnya, di sana iblis sudah tidak perlu bekerja lagi. Orang-orangnya sudah menjadi bagian dari pekerjaannya. Tetapi lihatlah, iblis datang ke kota suci, ke bait Allah. Saudara dan saudara yang terkasih, sadarilah bahwa iblis senantiasa mendekat bukan kepada orang yang jahat, bukan kepada orang yang sudah tersesat, tetapi dia berfokus kepada orang-orang pilihan, orang-orang yang dipanggil Tuhan, di mana mereka ditempatkan di tempat-tempat suci, di tempat-tempat yang baik. Di kantor-kantor di mana keuangan negara dikelola, di mana orang-orang pilihan bekerja di sana secara duniawi, iblis hadir menyertai pekerjaan mereka, mengganggu pola pikir mereka. Sehingga harapannya agar orang-orang baik, orang-orang jujur itu kemudian mau mengikuti apa yang menjadi keinginannya. Iblis hadir di sekitaran gereja. Iblis ada di bait suci. Orang-orang disanjung, orang-orang ditinggikan sebagaimana Tuhan Yesus diangkat ke bubungan bait suci, dipuji-puji oleh setan. Tetapi pada dasarnya setan sedang memasang jerat dan perangkap agar orang kemudian lupa diri dan kemudian bahkan berbalik kepada dia. Apa yang kemudian ditawarkan iblis kepada Tuhan Yesus adalah sebuah tawaran yang terlihat sangat konyol, agar Tuhan Yesus menjatuhkan diri dari bubungan bait suci itu. Mengapa iblis melakukan itu? Karena faktanya demikian banyak orang yang suka dipuji, suka dihormati. Orang yang ingin dikatakan bahwa dia hebat, orang yang ingin dikatakan bahwa dia luar biasa. Jikalau ada manusia yang berhasil menjatuhkan diri dari tempat yang tinggi dan tatkala sampai ke tanah, serta-merta malaikat-malaikat datang menopang dia, bukankah itu luar biasa? Itu sebuah pekerjaan yang akan mendatangkan decak kagum. Ia akan ditakuti banyak orang, ia akan diakui kesaktiannya, kehebatannya. Dengan kata lain, orang disanjung agar dia mengejar apa yang disebut dengan harga diri. Orang menjadi tergila-gila untuk dihormati, orang tergila-gila agar ia menjadi terkenal dan ditakuti banyak orang lain. Ini juga yang ditawarkan kepada manusia yang percaya pada zaman sekarang. Iblis datang ke gereja-gereja, berkeliaran di sekitaran sana, mendatangi orang-orang yang berpakaian rapi, mendatangi orang-orang yang ingin menyembah Allah, memuji-muji Dia, tetapi kemudian menjerumuskan, ayo beribadahlah, engkau bisa menjadi orang hebat, engkau bahkan bisa dihormati, bahkan kepada orang-orang tertentu. Tunjukkanlah bahwa kamu orang yang baik, orang yang kudus, orang yang setia kepada Tuhan. Karena dengan begitu engkau pun bisa menjadi kaya raya, engkau bisa tenar, engkau bisa terkenal. Banyak orang kemudian tergiur akan hal ini dan ia mengikuti apa yang menjadi kebohongan, kata-kata dusta setan. Jika hal ini sudah terjadi, maka kini manusia ada di dalam kendali roh jahat. Ia akan melakukan apapun yang menjadi keinginan roh jahat, yaitu setan, iblis. Hati-hatilah. Kemudian iblis itu mengatakan, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu.
Lihatlah saudara dan saudari yang terkasih, bahkan iblis percaya kepada firman Tuhan. Bahkan iblis tidak menyangkal bahwa para malaikat ini menyertai Tuhan, menyertai Yesus. Dan itu artinya juga iblis pun percaya bahwa para malaikat itu menyertai engkau dan saya. Lalu kalau kita orang yang sudah dipanggil Tuhan bahkan tidak percaya kepada perlindungan Allah, tidak percaya bahwa malaikat-malaikat itu diutus secara khusus untuk melindungi dan mendampingi kita, bukankah itu kita lebih buruk dari iblis? Marilah kita mengandalkan Tuhan, saudara dan saudara yang terkasih. Engkau itu adalah milik Allah. Tidak mungkin Allah menyia-nyiakan umat yang telah dipilihnya sendiri. Engkau boleh mengandalkan Dia kepada kuasanya, kepada perlindungannya, dan terutama pada rencananya yang indah atas kita. Kita tidak perlu menjadi ragu-ragu kemudian bertanya-tanya, rencana Tuhan itu seperti apa? Kok hidupku dari sekian lama kok kelihatannya sama saja? Semua ada tahapannya, semua ada prosesnya. Kita akan sampai di sana sepanjang kita mau mengikut dengan setia. Saudara dan saudari yang terkasih, dalam peristiwa ini kita juga melihat bahwa ternyata iblis itu juga sosok pembelajar. Ia tidak anti terhadap kitab suci, ia membaca kitab suci. Terbukti ketika ia mendatangi Tuhan, ia membawa ayat-ayat kitab suci. Ia bahkan menghafalkan ayat-ayat kitab suci itu, namun dengan motivasi yang berbeda, motivasi yang jahat, untuk mencari kesalahan-kesalahannya, untuk digunakan untuk menyerang balik orang-orang yang percaya kepada kitab suci itu. Di zaman sekarang, waspadalah, demikian banyak orang yang rajin membaca kitab suci, tetapi bukan untuk diserap sisi-sisi kebaikannya, tetapi justru mencari kesalahan-kesalahan yang menurut mereka bisa digunakan untuk menyerang orang-orang yang percaya. Lihatlah, demikian banyak konten-konten YouTube, media sosial yang isinya menyalah-nyalahkan iman Kristen. Harapannya apa? Agar itu kemudian melemahkan iman orang-orang yang sudah percaya, yang sudah dipanggil kepada Tuhan Yesus Kristus. Ambillah sikap sebagaimana Tuhan Yesus. Dengan cara yang sama Tuhan mengutip kitab suci yang itu digunakan untuk meluruskan pendapat-pendapat orang yang keliru tentang Allah. Maka sebagai orang yang percaya, engkau harus dan wajib mengakrabkan diri dengan kitab suci. Jangan kalah dengan orang-orang jahat, jangan kalah dengan setan dan iblis. Mereka membaca kitab suci kita. Kalau kita sendiri tidak pernah menyentuh firman Tuhan, kitab suci, kita akan menjadi target yang sangat empuk untuk dijatuhkan dari iman dan pengikutan kepercayaan kita. Kitab suci hendaklah menghidupi kita. Firman Tuhan adalah hidup yang sejati, yang itu sudah jelas dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus sebelumnya. Perhatikan pula pada bagian jawaban-jawaban Tuhan Yesus, di mana di sana Tuhan senantiasa mengatakan ada pula tertulis. Di sana Yesus senantiasa menggunakan firman Tuhan untuk menjawab akan cobaan-cobaan iblis. Ini memiliki arti bahwa hendaklah manusia senantiasa menggunakan apa yang menjadi kehendak Allah, perintah-perintah Allah, firman-firman Allah sebagai pertimbangan utama di dalam kita mengambil keputusan-keputusan hidup. Jadi nanti kita lihat 3 kali Tuhan Yesus Kristus dicobai,
Tuhan Yesus Kristus menjawab dengan mengatakan, ada tertulis. Berarti Tuhan mendasarkan keputusannya menolak iblis, menolak tawaran setan itu dengan mempertimbangkan firman Tuhan. Manusia memang dibekali dengan akal budi dan hati nurani, namun itu tidak cukup untuk kita gunakan untuk mengatasi segala permasalahan yang ada, terutama godaan-godaan, cobaan setan. Kita perlu tenaga yang lebih, kita perlu kekuatan yang cukup, yang itu sebenarnya telah disediakan oleh Allah di dalam firman-Nya. Saudara dan saudari yang terkasih, masih banyak yang bisa kita pelajari, kita ambil manfaat dari bacaan kita tentang pencobaan di padang gurun ini. Tapi waktu kita sempit, waktu kita sedikit, sehingga untuk edisi kali ini saya cukupkan. Kita akan sambung pada edisi berikutnya. Tetaplah engkau dengan imanmu, dan kita bersama menengadah kepada Tuhan sambil bermohon Tuhan segera datang, dan kita boleh patut ikut bersama di dalam kemuliaan-Nya yang kekal. Tuhan memberkati, sampai jumpa. Amin.